Oke, halo semuanya. Mmm, kita akan sambung lagi mentorship-nya, dan kali ini nggak terlalu bahas market ya, bahas sih, tetap cuma saya lebih mau ke sharing aja, kondisi apa di mana market yang saya benar-benar hindari, bisa sehari atau 2 hari, atau 3 hari. Jadi yang perlu kalian pahami ya, dan kalian harus ingat adalah, market itu baik ketika kasih kamu profit, oke? Dan kamu bakal kata-katain market, kamu bakal anjing-anjingin market, gitu ya, kamu bakal goblok-goblokin market ketika dia susah, ketika dia bikin kamu loss berkali-kali. Itu wajar sekali. Kenapa? Karena market nggak punya emosi. Dia nggak punya emosi, dia bodo amat, gitu loh. Dia nggak peduli sama kamu, oke? Nah, ini suka orang lupa ya, mereka tuh kadang berpikir bahwa setiap hari itu market akan selalu ekspansi, padahal tidak. Setiap hari itu market pasti bakal kasih setup. Itu enggak juga, ya. Tapi yang nggak mungkin itu adalah dalam 1 minggu tidak mungkin nggak ada setup, itu hampir mustahil. Ya paling dari 5 hari cuma 1 atau 2 hari yang nggak ada, gitu loh. Makanya saya siapin selalu 2 market, gitu loh, kayak gold sama Nasdaq. Jadi kalau gold yang nggak ada, saya masih ada peluang untuk mencari di Nasdaq dan sebaliknya. Nah, kondisi apakah itu? Kondisi ketika misalnya harga udah ekspansi keras ke atas, tapi saya nggak tahu, draw on liquidity-nya kemana, gitu loh. Jadi misalnya ini ya, ketika posisinya seperti ini, ya, maka premisanya cuma satu, karena ini bikin relatif equal high, ya itu, maka saya berpegang pada level ini. Sama, konsepnya sama, ya. Jadi selama inverse lagi, selama FVG ini belum ke inverse, saya bakal tetap follow buy. Karena kalau misalnya ke inverse, kita kemungkinan bisa turun, ya, mulai short term-nya turun ke sini. Oke. Nah, masalahnya adalah, kamu lihat ya, di hari ini sampai sekarang, oke, itu harga tembus keras ya, maksudnya itu tebal, ya. Ini tebal tapi bodinya masih close di dalam. Lihat, jadi ketika ini turun dari open sampai close itu merah, itu kan berarti kita nggak dapat setup tuh untuk buy. Dan itu wajar sekali. Karena dari kemarin itu saya tungguin M15 tuh buat cari buy itu nggak ada sama sekali shift-nya. Nah, kalau misalnya hari ini pun close-nya merah, misalnya hari ini pun close-nya merah, itu juga bukan berarti aku bisa sell. Kenapa? Soalnya kondisinya adalah tidak hasil sweep, beda sama ini. Kalau ini, dia kirinya sweep, maka FVG ini harus nahan. Nahan nggak FVG-nya? Enggak. Ketika ke inverse, langsung turun ke bawah. Gitu loh. Ini enak. Karena retail yang nge-sell itu udah habis stop loss-nya. Udah kebantai semua. Nah sekarang kalau gini, sisi atas ada liquidity, sisi bawah ada liquidity. Belum ke sweep. Yang ke sweep terakhir itu adalah sell side di sini. Makanya harga naik ke atas kan, menuju ke BSL ini. Jadi ketika nanti ini ke bawah, ke inverse, ya, itu saya nggak akan sell juga. Saya butuh konfirmasi konfirmasi lebih. Misalnya apa? Misalnya adalah muncul fair value gap sell yang baru. Nah, itu saya mungkin akan pertimbangkan untuk sell ke salah satu terdekat, which is ini. Ini. Tuh, berarti kan mau nggak mau saya harus tunggu dong. Hari ini closing-nya gimana? Artinya apa? Artinya selama 2 hari kamu nggak dapat setup di gold. Dan itu wajar sekali. Untuk hal itu, sorry, terjadi. Namun kalau misalnya ternyata dia closing-nya masih di dalam, ini kan merah seakan-akan mau close di bawah ya, tapi kalau misalnya nanti dia closing-nya masih di dalam, di dalam gap ini, ya berarti saya masih berpegangan bahwa ini akan go higher. Karena bodinya masih close di dalam. Sehingga itu akan menjadi bagian dari akumulasi untuk going higher. Ya, contoh lagi di sini kamu lihat. Nah, di level ini kamu lihat ya. Nih, ketika posisinya begini, pasti kan ekspektasi kamu adalah harga turun ke bawah, kan? Ya kan, either ke ini atau ke gap ini kan. Nyatanya tidak. Dia langsung apa? Stay di sini. Jadi kamu
Kebayang nggak? Pasti ya kalau kamu dikasih market seperti ini, pasti harapan kamu adalah apa? Mana lagi? Bentar ya. Nah, kalau begini, itu pasti harapan kamu adalah candle turun ke fair value gap lalu naik ke atas. Nah, ternyata candle besoknya itu malah inside bar. Tuh, kamu bingung sekali kan? Jadi selama 1 hari ya, itu gold cuma naik open 10, ini 33, cuma 140 pips range-nya. Itu kecil banget untuk hari Selasa. Kecil sekali tuh. Untuk hari Selasa ya. Kecil sekali. Gitu loh. Nah, maksud maksud saya adalah kayak gini loh. Ini kamu nggak saya tebak loh. Kamu kan selamanya kan candle kan tebal. Impulsif kayak begini kan. Tiang, tiang, tiang. Semua juga suka candle tiang. Siapa yang nggak suka? Tapi gimana dengan kondisi seperti ini? Oke, ekspansi, koreksi jelas. Bakal ekspansi lagi. Betul, ada fair value gap. Besoknya, dar. Cuman segitu candlenya. Kecil. Besoknya lagi. Dar. Sama, kecil juga. 3 hari loh. Harga dan naik. Kamu gemes gak? 3 hari. Kamu coba buy di sini. Coba buy. Nggak naik. Besok lagi. Coba buy. Nggak naik. Besok lagi. Coba buy. Masih nggak naik. Itu pasti kamu gemes sekali. Tapi kalau kamu yakin sama bias kamu, semua akan terbayarkan. Karena apa? Semakin lama harga akumulasi di fair value gap itu bakal exploited kuat sekali. Kayak konsep sama aja. Semakin lama akumulasi barang itu terjadi, nanti sekali distribusi atau sekali goreng itu bakal kencengnya minta ampun. Bisa arah berjilid-jilid. Besok lagi. Masih kecil, bahkan doji tuh. Stres nih doji. Artinya apa? Artinya dia bolak-balik nggak kemana-kemana. Ini 12, 13 saya, 13. Ini high-nya 32. Cuman 190 pips. Untuk nas sendiri itu kecil sekali. Ya, besoknya lagi. Nah, baru tuh tiang, 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 tiang. Jadi ada dua perspektif. Misalnya si A. Si A itu dia lihatnya di sini. Ini si A nih. Nah, jadi si A itu merasa kebingungan. Kok gua buy nggak naik-naik ya? Nah, sedangkan si B, ya, si B itu tuh posisinya begini. Nah, ini si B nih. Si B melihat bahwa, wih, udah 4 hari gold akumulasi, bodinya masih sedang fair value gap. Ya udah, ini gue cari buy, harga langsung naik. Jadi si A itu nunggu 4 hari buat naik, si B itu cuma nunggu 1 hari. Artinya apa? Di sini kan ada elemen yang penting kan, elemen time kan. Betul nggak? Nah, itulah kenapa Killzone lahir. Itulah kenapa Silver Bullet ada. Itulah kenapa ada makro. Itulah kenapa kamu harus hindari Asia. Karena untuk seperti ini, jadi time itu bisa memfilter price action yang dalam tanda kutip sampah. Itu pentingnya. Karena nggak mungkin selama 24 jam itu harga naik terus, nggak ada turun-turunnya. Pasti ada turunnya, ada sideways-nya. Gitu, dengan bantuan time-time tersebut, ya, istilahnya adalah time of the day, itu bisa memfilter semuanya. Jadi kamu tahu, contoh kayak misalnya saya bisa aja hindari Asia, London, tapi saya nggak bisa hindari New York AM session. Saya nggak bisa hindarin apa dari equity open sampai launch. Itu saya nggak bisa hindari. Itu saya harus masuk karena saya tahu di situ pasti ada satu setup minimal. Kalau biasa saya tahu kemana ya. Kalau saya nggak tahu biasa ya gimana caranya bisa muncul setup gitu loh. Paham ya? Jadi ketika hari ini kamu buy, tapi harga nggak naik, itu bukan berarti besoknya kamu cari sell. Ini yang suka orang miskonsep. Gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya kayak begini ya, kamu kalau tanya saya masih prefer untuk saya lebih pede cari buy ketimbang cari sell. Saya nggak takut sama candle hitam karena kita tuh nggak peduli sama candle sizing. Yang kita peduli adalah liquidity sama inefisiensi. Karena apa? Karena bisa aja ya, bisa aja kayak begini nih. Kamu bisa bayangin ini nggak? Ini, bayangin, bayangin ini kebentuk ya, open di atas, terus hitam tebal, seakan-akan kayak mau inverse, seakan-akan kayak mau jebolin ke gap ini. Sorry, seakan-akan kayak mau lari ke liquidity ini. Padahal ternyata close begini.
Nah, dengan close begini kita dapat informasi bahwa ya udah ini akan going higher besoknya. Ya ini sama, bisa aja kan nanti dia turun, kena order block, ya, lalu dia harga reject ke atas. Jadi ada wick, bodinya tetap close di dalam sini. Itu bisa loh. Jadi saya tuh kalau memang misalnya dan tanda kutip dipaksa, lo harus entry hari ini. Oke, saya bakal fokus buy. Saya nggak akan sell. Karena saya tahu chance untuk naik itu lebih tinggi dari turun. Karena untuk turun itu butuh konfirmasi lagi, butuh more proof, butuh tanda lebih untuk kita akan going lower. Jadi apa yang saya prepare ya? Yang saya prepare adalah low-nya keambil. Ya ini kan Asia low-nya udah kemakan. Ya ini Asia high-nya ada di sini nih harusnya. Ya saya mulai harga ada sweep ke bawah sekali lagi. Jadi dia bantai low yang kemarin. Karena ini low enough. Apa itu low enough? Orang yang baik kemarin malam terus dia enough SL-nya taruh di bawah sini. Karena harga turun, ini semua membentuk low resistance. Jadi saya nggak perlu sampai ke atas ya. Kalau dikasih ya bersyukur, tapi sampai sini saja saya udah cukup sekali. Sampai level itu. Itu cukup banget. 300 pips itu cukup sekali. Oke, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat.